Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Makasih ya, Pak. Pak. Lihat sini. Pak. Saya berdoa buat Bapak, pokoknya, Pak. Tanpa terasa, masa bakti Presiden Jokowi sebentar lagi akan berakhir. Dan tahun 2024, rakyat Indonesia akan menyambut presiden baru. Namun tak kenapa ternyata masih banyak rakyat Indonesia yang belum siap untuk kehilangan Presiden Jokowi. Khususnya rakyat yang telah merasakan langsung kehadiran Presiden dalam hidup mereka. Memang bukan rahasia umum lagi, Presiden Jokowi menjadi salah satu presiden yang paling dicintai rakyat. Berkat kesederhanaannya yang mau turun langsung melihat rakyat kecil, membawa dirinya sangat diidolakan oleh semua kalangan. Bagus sekali. Kasih hati-hati. Ya, doanya ya. Udah. Nah, itu dia. Udah difoto udah. Udah, foto ya. Ya, benar ya. Ya Allah. Tak ada benteng arogansi yang membatasi Jokowi dengan rakyat. Itulah kenapa sebagian besar rakyat Indonesia belum siap kehilangan Presiden Jokowi. Memang masih ada sebagian pihak yang membenci Jokowi akibat termakan isu kotor yang coba menjatuhkan dirinya. Namun bagi rakyat yang cerdas, yang bisa membedakan mana berita hoax dan fakta, pasti mengerti kalau Jokowi adalah presiden yang tulus melayani rakyat. Jadi tuh ya gue ngeliatnya nih orang kok bisa sih kayak begini. Kalau gue sudah difitnah berkali-kali, kayak gitu pasti bawaannya emosi, ya marah-marah, ya lepas kendali. Pak Jokowi tetap tenang aja. Jadi ya, apa ya, sebetulnya kalau Pak Jokowi difitnah, gue juga ikutan saat ini gue berasa kayak nggak terima juga, dan berasa sakit hati juga. Hebat dia. Dia telan aja semua itu. Udah jelas fitnah. Udah jelas. Dan orang yang pinter, yang bisa berpikir, nggak akan kemakan tuh fitnah. Dan dia tenang aja. Tapi belakangan ini dia memang mengklarifikasi ya apa-apa yang difitnahkan kepada dia. 4,5 tahun saya difitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Setelah menyelesaikan tugas sebagai kepala negara, Presiden Jokowi berencana akan pulang ke Solo untuk menjalani hidup sebagai rakyat biasa. You will definitely leave in 2024. That will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Menginginkan Pak Jokowi ini sebagai presiden, ya diperpanjanglah 2-3 tahun melanjutkan pembangunannya. Nggak usah lah. Nggak usah.
balik aja ke Solo, udah istirahat. Terima kasih Pak Jokowi atas semua visi besar masa depan Indonesia di tangan kami. Anak-anak bangsa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menguatkan karunia ilahi tentang bonus demografi. Kami terdiam. Kami bertanya kepada langit, adakah sosok seperti Bapak untuk kembali memimpin negeri? Untuk membawa Indonesia ke Maripa Lujenawi. Kami menangis. Kami galau. Kami bingung. Adakah? Mungkinkah? Kami berjanji ke Bapak mahasiswa Nusantara, kami semua Indonesia, kami semua Pancasila. Kami mewarisi cita-cita Bapak bangsa. Kami jaga semua amanah. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia kami jaga dengan nyawa. Tuhan, berjagalah dan berkatilah Pak Jokowi, karena beliau sudah berjuang untuk negeri, demi depan NKRI, demi bahagia kami. Kita doakan saja, semoga Bapak Jokowi tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan semoga saja setelah masa jabatan Jokowi berakhir, Tuhan mengirimkan presiden baru yang bisa menyamai atau bahkan lebih baik dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, Tuhan Yesus memberkati. Bahagia sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah, hati saya senang sekali. Luar biasa Pak Jokowi. Terima kasih. Senang sekali kayak mimpi. Senang sekali akhirnya bisa ketemu. Selama ini cuma nonton di TV, cuma lihat beliau punya kinerja. Akhirnya Bapak Jokowi sehat selalu. Tuhan Yesus berkati selalu dalam pekerjaan. Tetap ingat sholat, tetap ingat Tuhan. Apapun yang orang bicarakan di luar, Bapak Jokowi tetap yang terbaik. Terima kasih karena Bapak diizinkan menjadi bapaknya kami semua, seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat betapa Bapak bekerja keras dan pastinya Bapak lelah sekali. Tapi kalau Bapak ketemu sama anak-anak Bapak, rakyat Indonesia, Bapak kembali hidup. Terima kasih Bapak sudah mengajarkan kami dan memberi contoh secara nyata kelembutan hati, bagaimana kita memaafkan orang yang begitu jahat kepada kita. Kadang-kadang saya nggak terima gitu dengan berbagai fitnah, berbagai omongan jahat yang ditujukan kepada Bapak. Tapi terima kasih karena Bapak terus mengingatkan kami gitu untuk menjadi orang yang baik. Dan saya tentunya sangat berharap Bapak kembali memimpin 5 tahun lagi, karena Indonesia membutuhkan Bapak.